warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri sekalian, yang saya hormati panitia BTC, dan yang saya hormati para finalis lomba yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Bima Bintang Abdillah. Saya berasal dari Semarang. Saya adalah mahasiswa jurusan Teknik Sipil di Politeknik Negeri Semarang. Di sini saya sebagai ketua tim dari KUKS Gondes. Pada kesempatan ini saya bersama rekan saya. Nama saya Dika Bagus Pradana, saya berasal dari Bogor. Saya adalah mahasiswa jurusan akuntansi di Politeknik Negeri Semarang. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan mengenai yang pertama adalah strategi dalam trading, meliputi analisa teknikal dan analisa fundamental secara garis besar. Lalu ada analisa saat periode lomba berlangsung, dan juga pembahasan studi kasus yang telah diberikan sebelumnya. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah analisa teknikal. Analisa teknikal adalah suatu teknik analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar, terutama pada harga dan volume. Pada awalnya, analisis teknikal hanya memperhitungkan pergerakan harga pasar atau instrumen yang bersangkutan dengan asumsi bahwa harga mencerminkan seluruh faktor yang relevan sebelum seorang investor menyadari melalui berbagai cara lain seperti analisa fundamental. Salah satu cara analisa teknikal adalah dengan metode garis support dan resistance, di mana ini merupakan dasar dari ilmu analisis teknikal. Bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya adalah analisa fundamental. Analisa fundamental akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Saya akan menjelaskan tentang analisis fundamental. Analisis fundamental adalah metode analisis yang didasarkan pada fundamental ekonomi suatu perusahaan. Teknik ini menitikberatkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sebagai pakar berpendapat, teknik analisis fundamental ini lebih cocok untuk membuat keputusan dalam memilih saham perusahaan jangka panjang untuk dibeli. Nah, pertama-tama dapat kita lihat laporan keuangan dan tahunan dari perusahaan terkait. Lalu dapat kita lihat dalam lembar pertama terdapat dividend announcement yang cukup sering dilakukan oleh perusahaan ini. Dan tentu saja ini menunjukkan bahwa perusahaan ini baik secara finansial karena sering membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Nah, selanjutnya dapat kita lihat dari tabel aset dan liabilities. Seperti diketahui pada rumus akuntansi dasar, di mana aset sama dengan liabilities tambah equity atau kekayaan perusahaan sama dengan hutang tambah modal. Jadi dapat kita lihat bahwa diagram aset setiap tahun semakin tinggi disertai dengan diagram liabilities yang tidak lebih tinggi dari diagram aset. Dapat disimpulkan bahwa kekayaan perusahaan setiap tahun meningkat disertai dengan peningkatan hutang yang tidak lebih tinggi dari kekayaan perusahaan. Hal ini menandakan perusahaan tersebut mampu dikelola secara baik. Ini juga berarti bahwa aset perusahaan ini lebih banyak dari modal yang diberikan oleh hutangnya. Bisa dilihat dari grafik equity di mana modal meningkat setiap tahunnya. Nah, pada tabel selanjutnya dapat kita lihat bahwa total revenue atau penghasilan total perusahaan naik setiap tahunnya. Dan juga keuntungan dari setiap tahun meningkat. Ini menunjukkan berarti perusahaan dapat meminimalisir biaya produksi yang dapat menciptakan laba lebih banyak maksudnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini mempunyai performa yang baik dan dapat dijadikan pilihan dalam berinvestasi jangka panjang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara kami mendapatkan gain sebesar Rp29.000 pada periode lomba yang berlangsung selama 3 minggu dengan modal awal Rp100.000. Sebelum lomba dimulai, saya sempat melakukan survei kecil pada pasar untuk mencari salah satu sentimen yang cukup berpengaruh, yaitu pandemi corona. Saya cukup khawatir apabila terjadi resesi pada IHSG. Maka dari itu, saya putuskan untuk mencari beberapa sektor yang cukup tahan banting untuk menghadapi situasi seperti ini. Saya mendapatkan 3 sektor, yaitu finance,
consumer goods, dan juga farmasi. Singkat cerita, karena modal awal terbatas, saya putuskan untuk mencari yang sesuai budget, yaitu di sektor farmasi. Saya sempat merekap ada 7 perusahaan farmasi yang berhasil saya cari, yaitu Viva, TSPC, PH, Care, Inaf, KF, dan KLBF. Pada minggu pertama, tepatnya tanggal 10 Maret 2020, saya putuskan untuk membeli Inaf pada kisaran harga 70.000 per lot. Sebelumnya, dari ke-7 saham tersebut sudah saya lakukan analisa teknikal sederhana, di mana Inaf mempunyai indeks yang cukup tradingable bagi saya. Berikut adalah langkah analisa teknikal yang saya lakukan pada saham Inaf. Langkah pertama yang saya lakukan adalah dengan menentukan titik-titik yang memantul dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Selanjutnya, titik-titik ini berfungsi menjadi penghubung dari garis resisten dan support. Langkah kedua yaitu saya membuat garis imajiner yang disebut garis support 1, support 2, dan garis resisten 1 yang berguna untuk analisa teknikal sederhana. Ketika saya beli Inaf di kisaran harga 70.000, saya harapkan harga dapat memantul pada support 2. Akan tetapi, ternyata kondisi pasar sangat buruk diakibatkan oleh pandemi ini. Maka indeks pun menembus support 2, bahkan menyentuh support 1 pada minggu selanjutnya. Namun, pada minggu ketiga, sektor farmasi mendapatkan respon yang baik di pasar. Salah satu media menyebut bahwa Inaf, KF menguat di antara emiten lainnya dikarenakan tingginya permintaan obat kloroquine yang diproduksi oleh kedua emiten tersebut, yang berujung pada profit yang berhasil saya pertahankan sebesar 29.000 hingga hari Jumat tanggal 27 Maret 2020. Jadi dapat saya simpulkan bahwa analisa teknikal sangat diperlukan pada saat trading baik harian maupun swing. Akan tetapi, dalam kondisi pasar yang buruk, kita perlu melakukan analisa pasar dan melihat peluang yang ada untuk mendapatkan profit yang setinggi mungkin dan meminimalisir risiko yang ada. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembahasan studi kasus dan juga solusi yang ada. Baik, saya akan jelaskan materi mengenai pembahasan studi kasus. Yang pertama adalah sikap para investor untuk menghadapi market yang terus turun dikarenakan kekhawatiran masyarakat Indonesia adalah para investor tidak perlu panik karena belum diketahui sampai kapan pandemi ini akan berlangsung. Jadi lebih baik kita bermain aman di sektor-sektor yang cukup tahan banting seperti finance dan consumer goods, yang juga mengisi indeks LQ45, dan akan lebih baik jika tergabung ke kategori saham blue chip seperti BBCA atau mungkin Unilever, Indofood, BBRI, BMRI, dan juga Mayora. Dengan kata lain, kita lebih baik melakukan analisa fundamental dibandingkan analisa teknikal pada saham yang akan kita beli pada kondisi seperti ini. Selanjutnya, yang nomor 2, analisislah dampak dan valuasi potensial loss yang dapat terjadi. Melihat dampak dari potensial loss yang dapat terjadi, yaitu tentunya perusahaan-perusahaan yang tidak baik secara fundamental pasti akan mengalami penurunan harga yang cukup parah, yang tentunya berdampak pada investor yang menanamkan modal pada perusahaan tersebut. Sedangkan valuasi dari potensial loss yang dapat terjadi masih berkaitan dengan dampak potensial loss tersebut dari adanya kebijakan social distancing yang menyebabkan terbatasnya kegiatan ekonomi yang tentu berdampak pada semua sektor perusahaan.
hingga akhirnya ada penurunan omset dan berujung pada PHK massal yang menyebabkan resesi pada perekonomian di Republik Indonesia. Maka dari itu, valuasi potensial loss belum dapat diukur hingga berakhirnya pandemi ini, yang pasti sangat besar dan merugikan banyak pihak. Nomor 3, bagaimana tipe resiko keuangan yang akan timbul? Tipe resiko keuangan yang akan timbul terutama pada Bursa Efek Indonesia yaitu tipe resiko investasi, yang merupakan risiko yang terkait dengan investasi dan aktivitas perdagangan. Risiko investasi ini mencakup risiko pasar yang berkaitan dengan fluktuasi harga suatu saham, dan risiko likuiditas yang menentukan risiko investor yang tidak dapat membeli atau menjual aset dengan sangat cepat tanpa perubahan yang drastis. Selanjutnya yang nomor 4, apa inovasi Anda dalam membalikan risiko kerugian menjadi potensi keuntungan? Saya tidak menyebut ini inovasi, tapi lebih ke tips dari saya dalam membalikan risiko kerugian menjadi potensi keuntungan adalah dengan menganalisa pasar dengan baik, seperti perlunya kepekaan dalam memilih emiten-emiten yang mumpuni secara fundamental. Juga bisa dengan menggunakan indikator yang lebih kompleks yang berupa analisa teknikal, seperti menggunakan kombinasi indikator average dan MAC atau kombinasi MAC 10, 20, dan 100. Hal ini berguna untuk mengetahui kapan harus buy dan kapan harus sell. Selanjutnya nomor 5, bagaimana kinerja investasi masing-masing saham Anda dalam periode kompetisi. Di sini saya akan menceritakan saham INAF saya. Ketika saya beli INAF di kisaran harga 70.000, sebelumnya saya sudah menganalisa, bisa dilihat di bagian saham analisa teknikal INAF. Di situ saya menggunakan support 1, support 2, dan resisten 1. Kembali lagi, ketika saya beli INAF di kisaran harga 70.000, saya harapkan harga dapat memantul pada garis support 2. Tapi ternyata kondisi pasar sangat buruk diakibatkan oleh pandemi. Maka indeks pun menembus support 2, bahkan menyentuh support 1 pada minggu selanjutnya. Namun pada minggu ketiga, sektor farmasi mendapat respon yang baik di pasar. Salah satu media menyebut bahwa INAF KF menguat di antara emiten lainnya dikarenakan tingginya permintaan obat kloroquine yang diproduksi kedua emiten tersebut, yang berujung pada profit yang berhasil saya pertahankan sebesar 29.000 hingga hari Jumat tanggal 27 Maret 2020. Jadi pada saat itu terjadi reversal setelah harga jatuh sekali, kemudian kembali menguat hingga ke level 100, sekitar ke 124 kalau nggak salah. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.